Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler 2. Kami terdiri dari 4 anggota, saya Andi Nur Amelia Safitri yang akan memandu video presentasi kali ini, dan rekan saya Arika Amirullah, Muhammad Rizwan Aziz, dan Tasya Syahida Nur Izzah. Di sini kami akan membahas tentang prosedur ekskresi DNA RNA atau asam nukleat. Pertama, pengenalan asam nukleat. Asam nukleat adalah biomolekul kompleks yang berperan penting dalam penyimpanan dan ekspresi informasi genetik. DNA dan RNA adalah dua jenis asam nukleat utama. Selanjutnya ada struktur molekul DNA dan RNA. Yang pertama ada DNA. DNA berbentuk heliks ganda terdiri dari dua rantai nukleotida yang terikat melalui ikatan hidrogen. Setiap nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA umumnya beruntai tunggal, terdiri dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan timin. RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. Prinsip dasar ekstraksi asam nukleat. Pertama yaitu lisis, memutuskan membran sel dan inti sel untuk melepaskan asam nukleat. Kedua, presipitasi, menggunakan garam dan alkohol untuk memisahkan asam nukleat dari sisa komponen seluler. Dan ketiga, pemurnian, menghilangkan kontaminan seperti protein dan lipid untuk mendapatkan asam nukleat murni. Persiapan sampel dan bahan-bahan. Sampel biologis yang akan diekstraksi seperti darah, jaringan, atau sel. Kedua, mempersiapkan reagen, larutan penyangga, deterjen, enzim, garam, dan alkohol yang diperlukan untuk ekstraksi. Dan terakhir, peralatan, tabung reaksi, pipet, sentrifuge, dan peralatan lain yang diperlukan untuk proses ekstraksi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah interaksi DNA. Yang pertama, lisis. Untuk menghancurkan membran sel menggunakan deterjen dan larutan penyangga. Yang kedua, presipitasi. Untuk menambahkan garam dan alkohol untuk mengendapkan DNA dari larutan. Yang ketiga, pemurnian. Mencuci DNA untuk menghilangkan kontaminan dan mendapatkan DNA murni. Langkah-langkah ekstraksi RNA. Yang pertama, lisis. Untuk memutuskan membran sel dengan deterjen dan larutan penyangga, mencegah degradasi RNA. Yang kedua, presipitasi, menggunakan fenol kloroform untuk memisahkan RNA dari protein dan lipid. Yang ketiga, pemurnian, memutuskan RNA dari sisa kontaminan dan mendapatkan RNA murni. Selanjutnya ada pemurnian dan pengukuran konsentrasi. Di sini terdiri dari dua metode. Metode yang pertama yaitu kolom pemurnian. Adapun tujuannya yaitu memisahkan asam nukleat dari kontaminan. Sedangkan metode yang kedua yaitu spektrofotometer, yaitu tujuannya mengukur konsentrasi asam nukleat berdasarkan absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya ada aplikasi asam nukleat dalam bidang biologi. Yang pertama, penelitian genetika, yaitu mempelajari struktur, fungsi, dan ekspresi gen. Selanjutnya ada diagnostik medis, mendeteksi penyakit dan menentukan terapi yang tepat. Selanjutnya ada identifikasi forensik, yaitu membantu dalam identifikasi individu dan penyelidikan kriminal. Selanjutnya ada pengembangan obat, yaitu untuk mengembangkan terapi baru untuk penyakit berdasarkan genetika.